Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan semua kerabat. Kita teruskan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang keluarga, sebab pentingnya kita berbincang, bermusyawarah, saling mengingati, saling menasihati, dimulakan dengan diri sendiri, kemudian keluarga, keluarga terdekat, tetangga, tetangga terdekat, sahabat, sahabat terdekat, masyarakat, dan begitulah terbentuk saling mengingati sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman, umum beriman dan berbuat baik. Amalus solihat, berbuat baik, berbuat yang berguna, berbuat yang bermanfaat dalam apa juga bidangnya. Dari tukang sapu, tukang kerja kasar, buruh, sampai ke pejabat tinggi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq, dan selalu berpesan-pesan tentang kebenaran. Yang mana kebenaran itu sendiri berubah-ubah. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan tentang kesabaran. Sabar menjalani hidup, sabar berjuang, sabar bekerja, sabar dalam profesi masing-masing, sabar dalam menjalani karya masing-masing. Begitulah seterusnya. Konsepnya luas. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ayat ini dengan mudah. Hari ini ada Google, silahkan dibuka, dicari, lihat tafsirannya, lihat terjemahannya dengan lebih luas, sesuai dengan perkembangan zaman. Barulah artinya kita menghidupkan Al-Quran. Kalau kita membiarkan Al-Quran tidak dibaca, tidak dihayati, tidak dimengerti, tidak diterjemah, tidak diterjemahkan dalam kehidupan, artinya kita menista Al-Quran. Ini yang pernah dikeluhkan oleh Rasul. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala Rasulu, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dari dulu lagi Rasul mengeluh, Tuhanku, sesungguhnya umatku telah mengabaikan Al-Quran. Mengabaikan, tidak dibaca. Kalau dibaca, tidak dipahami. Kalau dipahami, tidak diterjemahkan. Begitulah seterusnya. Jadi hari ini coba kita melihat perbandingan antara maqasid syariah, tujuan syariah diadakan, tujuan syariah diwujudkan, dicipta. Maqasid syariah yang antara lain menjaga agama, semua agama, menjaga keturunan, semua keturunan, menjaga darah, semua darah. Muslim bukan muslim, jangan seenaknya dibantai, dibunuh. Menjaga harta, jangan seenaknya dicuri, dirampok, disalahguna. Menjaga marwah, nama. Menjaga hak, martabat. Jadi 5 atau 6 itulah yang dipanggil maqasid syariah. Tujuan syariah diadakan itu bagi menjaga agama. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing bebas dengan agamanya. Menjaga keturunan. Pendeknya hari ini, jangan kawin tidak
sesuai dengan aturan negara. Negara ada aturannya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi perkawinan yang tidak mengaku nasab, perkawinan yang akan membawa bencana kepada anak, tidak ada taraf nasab, artinya zina. Negara ada peraturannya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalian taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin. Jadi negara hari ini ada aturannya. Baik kawin secara KUA ataupun catatan sipil. Itu yang diakui negara. Tidak ada namanya siri, kontra, sembunyi-sembunyi, poligami tanpa izin. Ini jelas. Ada seorang yang berkata, di dalam Islam kamu biasa enaknya kawin 1, 2, 3, 4 tanpa izin yang pertama. Sedangkan Quran berkata, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul ulil amri. Allah, kitabnya yaitu Quran. Muhammad ketika hidup, sekarang ada hadisnya. Itu pun mesti dilihat. Hadis yang sahih dan yang palsu. Terus ulil amri, pemimpin yang terus berjalan. Meneruskan kehidupan ini. Jadi kalau melanggar undang-undang pemimpin, berarti melanggar undang-undang Allah. Dan Rasulnya, begitulah rentetannya. Itu hifdzun nasab, menjaga keturunan. Oleh itu jelas, hanya perkawinan yang sah yang akan dapat taraf nasab yang sebenar, yang diakui oleh pemerintah. Maka yang tidak diakui, zina. Apapun alasannya, silahkan diambil tindakan. Supaya negara ini diatur dengan baik, aman, nyaman. Menciptakan keharmonian. Dan tidak ada yang dirugikan. Menjaga keturunan. Menjaga darah. Jangan seenaknya menzalimi orang, menindas. Seperti dalam hadis. La darar wa la dirar. Jangan menyakiti, jangan disakiti. Banyak juga dalam ayat lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama dalam kebaikan. Jangan bekerja sama dalam keburukan. Jelas ayatnya. Itu maqasidus syariah. Menjaga marwah, menjaga nama baik, citra. Jangan seenaknya menjelekkan, memburukkan itu dan ini. Dengan cara apapun, itu maqasidus syariah. Jadi jaga harta, jaga keturunan, jaga agama, jaga darah, nyawa, jaga marwah. Itu diantara fahaman maqasidus syariah yang ada, yang mana hari ini dikembangkan lagi menurut hak asasi manusia. Walaupun dalam maqasidus syariah pun umum sebenarnya, di situ ada persaudaraan, ada persamaan, ada kebebasan, tidak ada penindasan. Tapi hari ini kalau kita lihat kepada hak asasi manusia, bisa digabungkan. Makanya Quran sendiri berkata,
alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sifat orang yang berjaya, sifat orang yang baik, sifat orang yang mulia, yang mendengarkan berbagai kaul, berbagai pendapat, berbagai pandangan, dan mengambil mana yang paling sesuai, mana yang paling baik. Jadi itulah maqasid asy-syariah. Terus maqasid syariah coba kita lihat maqasid syariah dengan Pancasila. Maqasid syariah tadi, nilai-nilai yang begitu baik, nilai-nilai kemanusiaan yang begitu baik. Coba kita lihat dengan Pancasila. Kebetulan saya pernah mengikuti penataran Pancasila di KJRI Jeddah, Saudi Arabia, dengan dihadiri oleh Pak Utoyo Usman. Semua kenal siapa beliau, Pak Utoyo Usman. Jadi, kami hampir seminggu menghadiri penataran dengan penjabaran yang begitu jelas, yang begitu terperinci, yang mana penataran ini seharusnya diteruskan di kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan, bahkan di setiap upacara untuk menghayati, membaca, memahami, menghayati, mempraktekkan. Membaca, memahami, menghayati, mempraktekkan Pancasila. Ini satu ketuhanan yang Maha Esa atau esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau kita baca, pahami, hayati, sangat-sangat adil, sangat-sangat bijaksana. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib membacanya, memahaminya, mempraktekannya. Yang kesatu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ada lima agama resmi yang diakui. Ada 5 agama resmi yang diakui oleh negara. Dan yang 5 ini pun beranak lagi kepada keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, aliran-aliran yang berbagai. Contoh, Islam. Di dalam Islam itu ada 2 aliran besar. Syiah, Sunni. Sunni, Syiah. Kita mengaku sebagai rakyat yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Syiah mengaku Tuhannya satu. Sunni pun begitu juga. Tapi apa yang berlaku dalam kehidupan hari ini saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Syiah mengkafirkan Sunni, Sunni mengkafirkan Syiah. Oleh itu, berkat adanya Undang-Undang Dasar Pancasila, negara tidak bertindak kepada aliran-aliran ini dan dibiarkan mengikut kebijaksanaannya. Di dalam Sunni, kalau kita lihat,
berbagai mazhab. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yang mana Syafi'i pun berbagai lagi alirannya. Ada Syafi'i Indonesia, ada Syafi'i Arab. Di Arab pun berbeda juga Syafi'iyah itu. Syafi'iyah Mesir, Syafi'iyah Sudan, Syafi'iyah Saudi, Syafi'iyah Irak, Syafi'iyah Palestina. Beda-beda. Sebab setiap mazhab, setiap aliran, undang-undangnya dipengaruhi oleh bi'ah lingkungan masing-masing. Jadi tidak ada kesepakatan dalam Syafi'iyah itu sendiri. Oke, terus Sunni yang ada di Indonesia pun hari ini. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Salafi. Dalam Salafi itu sendiri, hari ini di Saudi muncul ada Salafi liberal, ada Salafi Jamiyah, ada Salafi Madkhaliyah, Salafi Ibn Baz, Salafi Ibn Utsaimin, Salafi Al-Fauzan, Salafi Salman Al-Udah, lain-lain. Bukan satu Salafi. Silahkan masing-masing aliran, mazhab, agama mengaku dia yang paling benar, silahkan. Tapi keyakinan itu jangan sampai mengkafirkan orang lain. Jangan sampai menghalalkan darah orang lain. Itu hanya perbedaan pendapat. Belum lagi dengan perbedaan politik. PPP, PAN, PKB, PKS, dan lain-lain. Semuanya mengatasnamakan agama. Bayangkan, semuanya mengatasnamakan agama. Padahal Quran sudah menjelaskan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Betapa zalimnya mereka yang berbohong atas nama Allah. Berbohong atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mereka yang berdusta atas nama Allah tidak akan berhasil, tidak akan berjaya. Yakni akan rugi, hidupnya akan hancur. Belum lagi dalam hadis, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, silahkan kedudukannya di neraka. Ini sudah jelas. Tapi mereka yang menunggang agama begitu berani mengatakan firman Allah, sabda Rasul. Padahal yang tahu arti sebenar firman Allah hanya Allah. Yang tahu arti sebenar sabda Nabi hanya Nabi. Oleh sebab itu, kalau kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, jangan sampai mengkafirkan, jangan sampai menghalalkan darah. Sebab jamaah takfiriyah ini yang selalu mengkafirkan, akhirnya halal darahnya. Untung kita ada Pancasila yang memayungi, menaungi bangsa Islam yang berbeda, yang akan terus berbeda. Sebab itu sunnah kehidupan, lumrah kehidupan. Terima kasih Pancasila. Terima kasih para pemimpin yang bijaksana. Terima kasih. Kalau dibiarkan umat Islam dengan kefanatikannya, baik Syiah atau Sunni, lihat apa yang berlaku di Lebanon, Suriah, Yaman, Libya, Irak. Kehancuran demi kehancuran. Berbagai mazhab Islam saling sembelih antara satu dengan yang lain. Even kalau kita lihat Taliban, yang artinya para pelajar agama, yang artinya santri,
ngotot dulu ingin mendirikan negara Islam. Lihat apa yang berlaku sekarang. Amerika coba menanamkan demokrasi, merasa penat dan letih menghadapi umat degil, akhirnya dibiarkan. Sampai hari ini Afghanistan tidak diakui. Hanya beberapa negara Islam yang mengakuinya, itu pun lepas tangan dari membantu Afghanistan. Yang jadi korban kanak-kanak, wanita, dan orang-orang lemah yang tidak punya kekuatan. Akhirnya mereka tetap, Taliban ini, menggunakan alat-alat rongsokan hasil negara kafir juga, seperti yang mereka dakwa. Semua persenjataan. Dan akhirnya mereka juga menjalin hubungan ekonomi dengan Cina, yang dikatakan negara ateis. Padahal dalam Quran disebut agama yang ada yang diakui itu Yahudi, Nasrani, Islam. Itu yang selalu disebut-sebut. Ada ayatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Man 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang Yahudi, orang mukmin, orang Nasrani, Sabiin dan Majus, kalau mereka beriman dan beramal saleh, akan dapat pahalanya. Jangan takut. Baca ayat itu. Innalladzina amanu walladzina hadu. Masa Taliban, santri-santri itu tidak paham? Innalladzina amanu. Baca. Innalladzina amanu walladzina hadu. Ayat Qurannya jelas. Ini tidak mau bekerja sama dengan Yahudi, tidak mau bekerja sama dengan Nasrani, Kristiani, tapi bekerja sama dengan ateis. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Itu sebab agama itu kalau tidak pakai otak jadi lebih sesat. Suruh bekerja sama dengan ahli kitab, malah bekerja sama dengan ateis. Sebab Cina yang hanya berani membantu Afghanistan atas dasar kemanusiaan, atas dasar keuntungan, atas dasar investasi jangka panjang. Begitulah. Dan tindakan Cina ini, kalau mau kita perhatikan dalam ayat Quran, man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Membunuh satu nyawa sama dengan membunuh satu dunia. Menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan satu dunia. Cina telah banyak berjasa kepada negara-negara Islam yang suka membunuh, dan dia mau menghidupkan nyawa. Membuat investasi, tanam modal, pelaburan di Indonesia, di Malaysia, di Pakistan, di Afghanistan, di Saudi, di Afrika, dan di banyak kawasan yang lain, sehingga menjadi kuasa ekonomi raksasa. Karena Cina cinta hidup. Makanya tidak salah ada pepatah dulu, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Belajar bahasa Cina, belajar falsafah Cina, belajar keuletan, kerajinan dari bangsa Cina. Indonesia bangkit ekonominya dengan para konglomerat Cina keturunan Indonesia.
Dan dialah yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Mereka-mereka lah yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Sebab ekonomi ini adalah suatu ilmu, interaksi, transaksi yang sangat rumit, yang melibatkan banyak pihak di dalam dan di luar negeri. Jaringan global yang bersistem dan sangat hebat. Dan sebenarnya kita hari ini dikuasai oleh kuasa ekonomi. Tapi rakyat, terutamanya yang di desa-desa, malah membanggakan ajaran-ajaran yang tidak jelas, pembawa ajaran-ajaran yang menyesatkan, membawa ajaran yang membius akal, bukan yang mencintai kehidupan dan hidup di dunia untuk bahagia, sejahtera, aman, nyaman, dan damai. Itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam satu agama pun belum selesai sesama orang Islam. Tiba pula orang Islam dengan semangat yang tidak jelas, memandai-mandai, bertindak, menghakimi agama orang lain. Agama Kristen, agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Bereskan dulu, benahkan dulu dalam agama sendiri. Hidup rukun, aman, damai dengan agama sendiri. Yang sesama aliran, sesama partai pun kita masih gontok-gontokan. Sibuk pula membenahi masalah orang lain. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas. Semua poin-poin ini dari sila yang pertama, sila yang kedua perlu dibaca, dihayati, dipahami. Kemanusiaan. Kita mesti menghargai manusia yang adil dan beradab. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat walaqad karramna bani Adam. Bani Adam, semua bani Adam, muslim, non-muslim, dan agama lain pun adalah mukarram, mulia, suci di sisi Allah. Walaqad karramna bani Adam. Jangan kalian memandai-mandai. Ini sudah jelas. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam itu mulia. Jadi agama mesti dijaga. Semua agama mesti dijaga. Agama orang lain pun mesti dijaga. Kemanusiaan mesti dijaga. Apapun manusianya. Yang miskin, yang kaya. Mesti dijaga. Dengan penuh adil dan beradab. Sesuai dengan budaya Indonesia. Sebab dalam Islam adil lain. Dalam agama lain pun adil itu lain. Adab Islam pun beda-beda. Dan kita mesti menciptakan ketuhanan yang Maha Esa ala Indonesia. Mengikut takrifan Indonesia. Begitu juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut kriteria Indonesia. Budaya Indonesia. Yang banyak. Bisa juga diambil dari ajaran agama masing-masing yang baik, yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuaikan dengan budaya Indonesia. Walaupun karomna bani Adam. Dan Umar pun pernah berkata, mata ista'badtumun nas wa qad waladat ummahatum ahrara. Kapan kamu memperbudak, memperhamba manusia, sedangkan mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka.
Dan kita tahu dari sejarah Islam, Muslim yang bukan Arab itu hamba. Muslim yang bukan Arab itu budak. Begitu anggapan mereka. Itu sudah satu pelanggaran. Bahkan Bani Umayyah jelas-jelas mengatakan bahwa Muslim Islam itu hanya untuk Arab Quraisy. Gak ada kaitan dengan bangsa lain. Maka betul kata leluhur kita, jadilah Muslim tapi jangan jadi Arab. Jadilah Muslim Indonesia tapi jangan jadi Arab. Jadilah Kristen tapi jangan jadi Yahudi. Jadilah Kristen Indonesia tapi jangan jadi Yahudi. Begitu jelas kebijaksanaan para leluhur. Persatuan Indonesia. Ini yang kita idam-idamkan, dambak-dambakan. Kapan kita mau bersatu? Bilakah kita mau bersatu? Dari Sabang sampai Merauke. Yang ini kanun lain, yang ini undang-undang lain, yang ini undang-undang lain. Padahal kita sudah ada undang-undang dasar yang begitu jelas. Agama itu keyakinan masing-masing pribadi. Dan negara seharusnya tidak mengurusi agama. Sebab agama kembali kepada amalan, kepuasan, keyakinan masing-masing. Berbeda. Dalam Islam pun berbeda. Dalam Kristen pun berbeda. Persepsi orang beda-beda. Bahkan Islam, pahaman Islam, akan dicerminkan oleh pemahaman masing-masing. Islam saya berbeda dengan Islam anak saya, berbeda dengan Islam cucu saya. Cara penghayatan, muamalah, interaksi, transaksi Islam berbeda, totally wajar. Negara hanya perlu mengurus keamanan, kedamaian, ketertiban, kebersihan, makanan. Keamanan terutamanya mesti dijaga. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua dari Adam. Adam dari tanah. Kehidupan kita ini simpel. Ibu dan ayah kawin. Makan dari makanan, minuman yang keluar dari tanah, bumi. Jadilah benih-benih berbentuk sperma ayah dan telur ibu. Berlaku perkawinan. Dalam ribuan, dalam jutaan hewan tuh yang jadi hanya beberapa saja. Inilah kita yang manusia hidup ini. Lahir, ada rezeki, usia panjang, tidak ada usia pendek. Akhirnya balik ditanam, ataupun dibakar, ataupun dibiarkan, ataupun dimakan binatang, ya akhirnya kembali kepada putaran alam. Kalau manusia yang mati ditanam akan jadi bakteri, jadilah pupuk, cacing, belatung. Begitulah putaran. Tidak ada yang mati, balik lagi. Saya pernah masuk surga, saya pernah masuk neraka, cerita. Nggak ada. Udah ribuan tahun. Mau ada keyakinan, silahkan. Tapi jangan sampai membunuh orang lain, membenci orang lain, menyembelih orang lain atas nama agama, atas nama Tuhan. Hargailah kehidupan ini. Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah. Dalam satu agama pun tidak pernah bersatu.
Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Inilah satu umat. Tuhan satu, kiblat satu, nabi satu pun saling membenci. Ini sesat, ini kafir, ini zindik, ini fasik. Kalau itu yang terus diperdebatkan, sampai kapanpun kita tidak akan maju. Sedangkan mereka-mereka yang mengaku suci, salafi, paling betul, paling sahih, tetap aja menikmati hasil karya orang-orang ateis, orang-orang yang tukang minum arak, orang-orang yang tukang berzina, berjudi. Mereka pakai HP, mereka pakai mobil, mereka pakai pesawat, mondar-mandir umroh dengan bangganya. Salafi naik pesawat, salafi naik mobil mewah, salafi pakai HP, pakai sepatu bermerek, salafi. Salafi apa itu? Salafi gak sadar diri. Dia sedang menunjukkan keaiban dia sendiri. Kalau betul-betul salafi ingin mengikut sunnah Nabi, balik kepada budaya 1400 ke belakang. Budaya kemah, budaya padang pasir, budaya unta. Itu. Kalau mau pergi haji dan umrah pun sesuai dengan ayat. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Pergi haji yang bisa ditempuh oleh jalan kaki, ya'tuka rijalan. Jelas. Wa ala kulli dhamirin. Dengan naik unta kurus. Bangga ngaku salafi. Petenteng sana, petenteng sini. Naik pesawat. Bid'ah. Naik mobil, bid'ah. Sebab hidup mesti diteruskan. Mesti disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pakai niqab, pakai burqa, satu mata, itu budaya Arab. Budaya padang pasir. Sekarang laki-laki dan perempuan mesti bekerja. Sebab tuntutan hidup. Negara mau maju, negara mau berjaya dalam semua bidang, mesti ada peranan laki-laki dan wanita dalam semua bidang. Tidak ada perbedaan. Persatuan Indonesia. Jadi ini yang masih diproses. Sebab dalam agama, dalam partai, dalam aliran agama sendiri pun masih terus berbeda. Jadi ayo, baca, pahami, hayati Pancasila. Inilah payung besar yang menaungi Indonesia yang akan maju berjaya kalau semua komponen rakyatnya, masyarakatnya paham dan bekerja sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini terutamanya anggota DPR dan MPR, baik di daerah ataupun di pusat. Mesti betul-betul memahami dan menghayatinya. Kalian itu wakil rakyat. Berkomunikasi, berinteraksi dengan rakyat. Tunjukkan apa kehendak rakyat. Bawa wakil masing-masing. Wakil kepada nelayan, para petani, para pedagang, para penguasa, para pengusaha, para pelajar. Ini mesti ada wakil-wakilnya. Bukan ini sudah ada perwakilan, tapi demo masih jalan terus. Demo jalanan.
Yang perlu direformasi itu akal, pikiran, pola pikiran, mindset itu yang perlu direformasi. Sebab kita sudah ada sistem. Sistemnya itu juga. Dari reformasi, apa kerugian yang telah menimpa bangsa ini? Contoh, pada zaman almarhum Soeharto, rupiah begitu kuat. Sekarang makin terus melemah dan melemah. Mana pahlawan-pahlawan reformasi ataupun yang menunggang atas nama reformasi? Padahal islah, reformasi, perbaikan adalah dari karakter, budaya, pemikiran, minda masyarakat yang masih dibelenggu oleh ajaran Badawi 1400 tahun ke belakang. Mayoritas. Sama juga. Mayoritas Muslim Indonesia, mayoritas Kristen Indonesia, dan agama-agama yang lain. Kita mesti menciptakan agama-agama sesuai dengan budaya Indonesia, kearifan lokal Indonesia. Jangan ikut-ikutan negara asal. Sebab Islam asalnya hanya untuk Quraisy. Tidak ada hubungan dengan Arab lain. Wa ma kana min rasulin wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Allah mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad diutus kepada kabilah Quraisy saja. Begitu juga Yahudi Nasrani hanya untuk Bani Israel. Begitu jelas ayatnya. Tidak ada hubungan dengan bangsa lain. Maka kita mesti membuat perubahan. Jadi kerakyatan Indonesia yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kebijaksanaan dalam berdebat di parlemen. Kebijaksanaan dalam menyuarakan pandangan. Tidak mesti marah, maki-maki atas nama demokrasi. Anggota dewan, baik di daerah ataupun di pusat, baik di daerah ataupun di pusat, gunakan hikmah kebijaksanaan. Dan ini pun para pemilih dari awal mesti memilih wakil yang mempunyai hikmah dan bijaksana. Jangan ngasal memilih. Pilih wakil-wakil yang mempunyai kelayakan akademik yang jelas. Sebab kriteria manusia itu dari jenjang akademiknya. S1, S2, S3. Ini yang sudah diakui dunia. Ini milih ngasal aja atas dasar demokrasi. Makanya ada pepatah Arab. Kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin akan lahir dari bentuk rakyatnya. Pemimpin akan lahir dari kualitas rakyatnya. Pemimpin akan muncul dari kebanyakan golongan rakyatnya. Kalau mayoritas rakyat berilmu, arif, bijaksana, maka akan muncul pemimpin-pemimpin arif, bijaksana. Tapi kalau mayoritas rakyat
masih lagi dikuasai oleh SDM rendah, ya akan muncul wakil rakyat yang IQ-nya rendah. Itulah demokrasi. Suara seorang profesor dalam pemilihan umum sama dengan suara rakyat yang mempunyai KTP yang tidak profesor atau tidak sarjana atau bahkan buta huruf. Itu demokrasi. Maka kita yang pandai-pandai, yang pintar-pintar, wajib mengajar orang yang tidak pandai, tidak pintar. Dan orang yang bodoh wajib mencari ilmu, menuntut ilmu, supaya jadi pintar. Hari ini caranya banyak. Internet, YouTube, dan lain-lain. Begitu banyak. Kama takumu yuwalla alaikum. Pemimpin akan lahir dari bentuk masyarakatnya. Jadi para wakil rakyat di daerah ataupun di pusat mesti bersikap arif, hikmah, bijaksana. Dan kearifan, kebijaksanaan ini satu proses yang berterusan. Kita mesti terus belajar. Jangan ada lagi di dewan, baik di daerah maupun di pusat, yang berdebat dengan menjerit-jerit, dengan teriak-teriak. Persis kayak di TK. Padahal TK hari ini pun sudah lebih maju, lebih beradab. Belum lagi dengan perang, melempar kursi, melempar itu, melempar ini, bergaduh, bertumbuk. Dunia hari ini terbuka. Jangan mempertontonkan kebodohan. Marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi arif dan bijaksana. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dari sila 1, 2, 3, 4, 5 itu saling berkaitan. Dan tidak ada cacat celanya kalau kita pandai memilih ayat dan hadis yang sesuai. Banyak. Seperti sila yang keempat. Ada sebuah pepatah mengatakan, idza kunta fi hajatin mursila farsil hakiman wala tusihi. Idza kunta fi hajatin mursila farsil labiban au hakiman wala tusihi. Kalau kamu ingin berpesan sesuatu kepada seseorang, maka pesanlah kepada orang yang bijaksana. Jadi kalau kita sebagai rakyat ingin mengantar message, mengantar aspirasi, mengantar kehendak, mengantar keinginan yang penting kepada pemimpin, kepada negara, kepada lembaga negara, DPR, MPR, maka utuslah orang-orang yang bijaksana, utuslah orang-orang yang pintar, utuslah orang-orang yang mempunyai track record kebijaksanaan, kepintaran. Bukan ngasal,
kita malah mempercayakan untuk menyampaikan kehendak kita kepada pemerintah melalui orang yang ngasal, yang asal-asal. Yang asal. Sudah jelas. Mesti kita memilih orang yang pandai dan bijaksana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia wajib membaca, memahami, menghayati, melaksanakan sila-sila ini. Apatah lagi para pejabat yang di atas. Jangan sudah dapat kedudukan tapi terus merasa aman nyaman. Ini namanya pengkhianatan. Bahkan dalam Quran disebut yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka katanya menipu Allah. Semua anggota dewan itu, semua wakil rakyat itu disumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan, atas nama Tuhan kepercayaan masing-masing. Tapi kalau tidak menjalankan amanah ini, siapapun orangnya, baik anggota dewan, baik pejabat, baik pegawai yang telah disumpah atas nama Tuhan, atas nama Allah, tapi mengkhianati, sebenarnya dia telah mengkhianati diri sendiri. Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jangan kalian yang mengkhianati sumpah kalian sendiri hidup senang-senang. Jangan lupa diri. Kalian menganggap menipu Tuhan, menipu umat, menipu bangsa, padahal kalian menipu diri sendiri, menipu keluarga sendiri, menipu negara sendiri. Ini jelas. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Silakan dibaca ayat ini. Jadi sila-sila Pancasila ini sangat rapi, sangat cantik. Dan kita masih aman, damai, nyaman dalam negara yang makmur, yang kaya raya ini. Ayo kita baca, pahami, hayati Pancasila ini sebaiknya. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan agama masing-masing. Dan hayo semua ciptakan persatuan Indonesia yang harmoni, yang damai, yang aman, yang sejahtera, yang saling mencintai, saling mendukung, saling mendidik, saling mengasuh sesama bangsa Indonesia yang besar ini. Karena kalau kita lihat, agama pun tidak satu. Dalam Islam pun tidak satu. Dalam pahaman Sunni pun tidak satu. Tidak ada yang bersetuju. Tidak ada yang bersepakat. Jadi ini kita hidup di era baru. Era Indonesia Raya. Yang masih terus dibentuk. Terus berkembang. Dan terus maju. Yang memerlukan kesadaran dan kecintaan semua komponen bangsa. Sekian, moga bermanfaat. Wassalam.